Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ying Yue dan Ying Hen yang segera mengejar Mei Yin. Karena mereka bingung apakah sebenarnya yang terjadi pada adiknya itu. Sedangkan diumumkan jika pemenangnya adalah Yunce dan akan masuk babak ke-7 grup yang kalah 3 hari kemudian. Setelah itu, arbiter bertanya apakah yang kau lakukan. Yunce menjawab, mungkin gadis kecil itu masih terlalu muda dan belum mengalami percintaan. Lalu saat itu, arbiter memberitahu jika kompetisi ini telah memasuki babak semifinal. Para penonton sangat antusias karena sebentar lagi lahir 4 anak dewa baru dari wilayah timur. Dan menurut mereka, ini adalah zaman yang sejahtera. Sedangkan Bingyun bertanya, apakah yang terjadi sebenarnya? Yunce menjawab bahwa aku nyaris kalah, jadi harus menggunakan sedikit trik. Oleh karena itu, mungkin Mei Yin jadi marah karena kurang pengalaman. Sementara Yunce berkata pada Molly untuk menunggu dirinya. Di penginapan, Bingyun bertanya bagaimanakah caramu menghadapi Jun Silei. Yunce menjawab bahwa aku memiliki 7 pil mutiara di tanganku. Dan jika berhasil membuat terobosan, mungkin akan ada harapan untuk menang. Bingyun bertanya, apakah pencapaian ini masih belum cukup untukmu? Yunce menjawab, belum cukup, karena aku harus menjadi juara pertama. Atau jika tidak, maka semuanya tak ada artinya. Tiba-tiba datang Ying Yue yang ingin minta penjelasan pada Yunce. Sedangkan Yunce terkejut karena Ying Yue benar-benar sangat marah. Tapi Bingyun bertanya, apakah maksudmu bersikap seperti ini? Ying Yue bertanya, apakah yang telah kau lakukan pada adikku? Yunce merasa tenang karena dia belum mengetahuinya. Sedangkan Yunce menjawab bahwa aku dan adikmu tak saling kenal. Dan ia juga masih tak mau jujur tentang hal itu. Ying Yue semakin penasaran karena semenjak bertarung denganmu, Mei Yin sampai sekarang mengurung diri di kamarnya. Bahkan dia juga melarikan diri dari semua orang. Yunce menjawab, mungkin adikmu tak bisa menerima kekalahannya. Ying Yue tak percaya karena sedari awal Mei Yin mengikuti kompetisi ini dengan ceria. Dan ia tak peduli dengan kemenangan maupun kekalahan. Yunce menjelaskan bisa jadi dia trauma akibat pertarungan di dunia spiritual. Bingyun pun setuju karena pertarungan mereka berdua disaksikan semua orang. Lagi pula tak ada kontak fisik maupun verbal, sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Ying Yue akan percaya pada Yunce untuk saat ini. Ia juga meminta maaf karena telah bertindak impulsif. Tapi Yunce menjawab bahwa itu tak masalah. Tanpa diduga, Mei Yin datang menuju ke sana. Yang hal itu membuat Yunce benar-benar khawatir. Bahkan Ying Yue juga terkejut mengapa adiknya justru datang ke sini. Mei Yin menjawab jika itu semua tidaklah seperti yang kakak pikirkan. Dan aku datang ke sini karena mengetahui kakak akan mencari Kak Yunce. Tapi Mei Yin berkata, aku harap kau tidak menyakitinya. Ying Yue bertanya, mungkinkah keanehanmu ini tak ada hubungannya dengan Yunce? Mei Yin menjawab, tentu saja, lagi pula itu bukan karena dia menyakitiku. Sehingga Ying Yue bertanya lagi, apakah yang telah kau lakukan kepadanya? Di luar dugaan, justru Mei Yin langsung melindungi Yunce. Yang hal itu tentu membuat mereka sangat terkejut. Namun, Mei Yin menjawab, jika sebelumnya aku benar-benar marah. Tapi setelah mengetahui satu hal, aku justru menjadi senang. Ying Yue semakin bingung apakah sebenarnya yang kau maksud. Mei Yin menjelaskan bahwa aku ingin menikah dengan Kak Yunce. Yang hal itu langsung membuat Yunce terkejut bukan main.
Ying Yue yang kesal bertanya, apakah yang barusan kau katakan? Mei Yin menjawab sekali lagi, jika aku ingin menikah dengan Kak Yunce. Yang hal itu tentu membuat semua orang benar-benar tak menyangka. Begitu pula dengan Ying Yue yang menjadi semakin marah. Mei Yin memberitahu jika aku serius dan hanya mau menikah dengannya saja. Bahkan ia meminta tanggung jawab pada Yunce untuk menikahinya. Tapi Ying Yue yang kesal segera mengajak adiknya itu untuk kembali sekarang juga. Mei Yin menolak karena ia tak mau pergi dengannya. Lagi pula dirinya ingin berbicara lebih banyak pada Yunce. Yang hal itu justru membuat Yunce semakin ketakutan. Tak berhenti sampai di situ, kini ayah mereka juga sudah datang. Yang membuat Yunce semakin khawatir karena dia adalah salah satu dari raja terkuat. Oleh karena itu, Yunce sadar mungkin diriku benar-benar akan mati. Raja Qianheng bertanya apakah yang telah terjadi. Mei Yin mencoba untuk memberitahu ayahnya, tapi Ying Yue langsung berusaha untuk menghentikan hal itu. Walaupun demikian, Mei Yin menjawab jika aku ingin menikah dengan Kak Yunce. Yang hal itu tentu membuat ayahnya sangat terkejut. Namun, Ying Yue menjelaskan jika Mei Yin hanya sedang bercanda. Mei Yin memberitahu bahwa aku berbicara dengan serius. Tapi ayahnya sangat marah mendengar perkataan tersebut. Bahkan, ia juga menyuruh Mei Yin untuk kembali sekarang juga. Namun Mei Yin tak terima karena harusnya kalian bahagia untukku. Sehingga hal itu membuat Ying Yue semakin khawatir. Begitu pula dengan Raja Qianheng yang tak percaya mendengarnya. Mei Yin mengingatkan, ibuku pernah berkata, jika ada seseorang yang kau kagumi dan kau ingin bersamanya, maka harus berani mengatakannya. Kemudian berusaha keraslah agar bisa menikah dan hidup bahagia. Ayahnya bertanya, memangnya apakah yang ibumu ketahui? Mei Yin menjawab jika ibu juga bekerja keras untuk menikah dengan ayah. Lagi pula, apakah salah jika ibu menikah dengan ayah? Ayahnya mulai kebingungan mengapa situasinya malah jadi begini. Dan ia pun bertanya pada Yunce, ramuan apakah yang kau berikan pada anakku? Yunce menjawab bahwa putri Anda mungkin mengalami trauma karena sebelumnya bertarung di dalam dunia spiritual. Dengan sigap, Mei Yin langsung memarahi ayahnya yang bersikap kejam pada Yunce. Bahkan ayahnya sampai terdiam melihat tingkah putrinya itu. Namun Mei Yin sangat senang dan ia memberitahu jika aku tidak trauma karena diriku benar-benar jatuh cinta padamu. Yunce seketika membatu karena dirinya semakin khawatir. Berbeda dengan Mei Yin yang sangat senang sambil memeluknya. Namun, Yunce masih tak percaya apakah pesonaku memang luar biasa. Raja Qianheng yang semakin kesal langsung menyuruhnya untuk diam. Dan ia memberitahu bahwa pria yang pantas untukmu adalah pria terbaik di dunia ini. Lagi pula, jika nanti kau telah dewasa, dirimu akan sadar bahwa Yunce adalah pria yang tak berkualitas. Mei Yin tak terima karena di masa depan Kak Yunce pasti akan lebih kuat dari ayah. Yang hal itu tentu membuat sang ayah menjadi semakin kesal. Bahkan dia sudah tahu apa yang sebenarnya Yunce lakukan. Meskipun begitu, Mei Yin kembali membela Yunce. Sedangkan Yunce berusaha untuk berbicara dengan Mei Yin. Dan ia memberitahu jika sebenarnya pernikahan itu situasinya berbeda dengan apa yang kau pikirkan. Mei Yin bertanya, mungkinkah kau tidak menyukaiku? Yunce menjawab bahwa sebenarnya aku sudah memiliki 3 istri. Dan jika kau menjadi selirku, itu sungguh tidak pantas. Apalagi kau memiliki status yang begitu mulia. Walaupun demikian, Mei Yin menjawab jika itu tidak apa-apa. Lagi pula ayahku saja memiliki 173 istri. Dan ibuku adalah yang termuda yang paling dicintainya. Sehingga Kak Yunce juga pasti akan menyayangiku. Raja Qianheng merasa tertampar dengan perkataan anaknya itu. Bahkan menurut Mei Yin, mengapa Kak Yunce hanya memiliki 3 istri saja? Padahal kau jauh lebih hebat dari Kak Ying Hen.
yang mana Kak Ying-hen saja memiliki 11 istri. Tak berhenti sampai di situ, Mei Yin juga memberitahu bahwa Kak Ying Yue juga belum menikah. Dan ia bertanya pada Yunce, bagaimanakah pendapatmu tentang Kak Ying Yue? Yang hal itu membuat Raja Qianheng kembali menyuruhnya untuk diam. Yunce menjelaskan pada Mei Yin bahwa sebenarnya aku adalah orang jahat. Tapi Mei Yin berkata, jika itu memang benar, maka dari itu kau harus bertanggung jawab kepadaku. Lagi pula kau melakukan hal itu pasti karena dirimu menyukaiku. Yunce menjadi semakin terkejut mendengar perkataannya. Sedangkan Raja Qianheng yang sangat marah bertanya apakah yang telah kau lakukan. Namun Yunce menjawab bahwa kami tak melakukan kontak fisik apapun. Raja Qianheng berkata, lagi pula kau tak mungkin berani. Sedangkan Yunce menegaskan pada Mei Yin bahwa dirimu memang masih terlalu muda. Tapi Mei Yin menjawab jika ibuku saja menikah di umur 16 tahun. Dan tahun depan diriku juga sudah berumur 16 tahun. Yunce menjelaskan jika tahun depan kau akan berada di Heavenly Mutiara Abadi. Dan dirimu akan tinggal di sana selama 3000 tahun. Yang mungkin ide untuk menikah ini akan kau sesali. Mei Yin menjawab bahwa itu tak mungkin terjadi. Apalagi aku sudah memutuskan tak akan menikahi siapapun selain dirimu. Yang hal itu membuat Yunce benar-benar terdiam bisu. Oleh karena itu, Yunce pun membuat janji dengan Mei Yin. Apabila kau keluar dari sana setelah 3000 tahun dan masih ingin menikah denganku, maka meskipun semuanya keberatan, aku tetap akan menikahimu. Ayahnya juga setuju dengan ide tersebut dan ia tak akan keberatan. Sehingga Mei Yin menyetujui perjanjian itu. Lagi pula, ia tak mungkin akan berubah pikiran. Sebab dirinya benar-benar jatuh cinta pada Yunce. Setelah itu, mereka segera pergi dari sana. Sementara Bingyun berkata jika Raja Qianheng memiliki putri yang menarik. Sedangkan di alam Glades Lake, ayahnya masih tak percaya hal ini bisa terjadi. Ying-hen mencoba untuk menenangkan kemarahan ayahnya. Tapi ayahnya sangat kesal karena kalian selalu memanjakan Mei Yin dalam segala hal. Namun Ying-hen menjawab, bukankah ayah yang selalu memanjakannya? Ayahnya berjanji bahwa hari ini aku akan menghukum Mei Yin selama 3 hari. Tapi Ying Yue berusaha membela adik perempuannya itu. Namun ayahnya tak peduli karena jika terus dibiarkan, maka di masa depan bencana yang besar mungkin akan terjadi. Mereka berdua tak menyangka jika sang ayah bisa sangat marah kali ini. Tapi tanpa diduga justru ayahnya kembali memanjakan Mei Yin. Dan saat Mei Yin bertanya tentang hukuman yang mau diberikan, ayahnya pun menjawab, jika aku ingin menghukum Ying-hen yang telah gagal dalam kompetisi ini. Yang hal itu tentu membuat Ying-hen benar-benar sangat terkejut. Ying-hen mencoba untuk berbicara pada ayahnya, tapi ayahnya menjawab, jika kau tak terima, maka akan kutambah 3 hari hukuman lagi. Sehingga Ying-hen pun menjadi sangat sedih. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 112 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.